Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Saya Dr. Emilia yang bertugas di klinik hari ini. Ibu bisa disebutkan nama dan usianya? Baik dokter, nama saya Nadia, umur saya 21 tahun. Baik Ibu Nadia, ada keluhan apa ya Bu hingga datang kemari? Begini dok, akhir-akhir ini saya sulit untuk mengeluarkan kencing atau bahkan tidak sama sekali mengeluarkan. Dan akhir-akhir ini saya merasa bahwa kandung kemih saya itu penuh dan juga saya merasakan sakit di bagian selangkangan. Baik, jadi Ibu merasa sulit kencing begitu ya Bu ya, kemudian kandung kemihnya penuh. Sejak kapan Ibu mulai merasakan ini tepatnya? Sejak 2 hari yang lalu dokter. Sejak 2 hari yang lalu ya. Dari keluarga Ibu, apakah ada yang pernah mengalami keluhan yang sama? Untuk dari keluarga saya tidak ada dokter, baru saya. Baru Ibu sendiri ya. Baik Ibu, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan urogenital. Jadi tujuannya untuk mengetahui apa penyebab keluhan Ibu dari identifikasi di saluran kemih begitu ya Bu ya. Namun sebelumnya saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan kencingnya terlebih dahulu dengan pemasangan kateter. Jadi kateter ini adalah selang, jadi fungsinya itu untuk mengeluarkan urin atau air seni yang ada di kandung kemih begitu ya Bu ya. Jadi dari pemasangan kateter ini mungkin akan membuat Ibu merasa sedikit kurang nyaman karena pertama nanti saat prosedur Ibu diharuskan untuk melepaskan pakaian bagian bawah begitu. Kemudian saya akan memasukkan selang juga ke dalam lubang kencing Ibu begitu ya Bu ya. Jadi nanti akan serasa sedikit kurang nyaman, namun Ibu tidak perlu khawatir karena nanti kita akan melakukan itu di ruangan yang tertutup dan hanya akan ada saya dan 1 orang perawat saja begitu Ibu. Jadi sejauh ini apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter? Baik, jika Ibu bersedia, Ibu silahkan untuk melepaskan pakaian di bagian bawah dan juga bisa berbaring di bed terlebih dahulu. Saya akan siapkan peralatan dan juga cuci tangan prosedural. Silakan Ibu. Baik dokter. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemasangan kateter antara lain yang pertama adalah APD berupa masker dan handscoon, kemudian ada aquabides, lalu ada jelly yang sudah diletakkan di kasa steril, kemudian ada larutan betadine dan juga kasa steril untuk proses disinfeksi, kemudian ada mangkok ginjal atau Nierbecken. Lalu ada aquabides yang sudah dimasukkan di dalam spipe, kemudian ada urobag, kemudian ada kateter, lalu duk steril, kemudian ada forceps, lalu ada gunting kasa dan juga hipafix, kemudian ada perak. Baik, prosedur pemasangan akan saya mulai. Jadi yang pertama saya akan memposisikan pasien terlebih dahulu ke posisi litotomi. Ibu mohon untuk berbaring telentang ya Bu ya, kemudian kakinya ditekuk ya, kemudian diangkat seperti itu. Baik, sekarang pasien sudah berada pada posisi litotomi. Selanjutnya saya akan melakukan teknik disinfeksi kepada pasien dengan menggunakan larutan betadine dan juga kasa steril dengan bantuan forceps seperti ini. Jadi yang pertama saya akan membersihkan area labia mayora terlebih dahulu.
kemudian area labia minoranya. Selanjutnya ke area meatus daripada uretra. Baik, selanjutnya saya akan mengganti terlebih dahulu handscoon saya dengan yang lebih steril dan memasangkan duk berlubang. Baik, kemudian saya akan mulai untuk pemasangan dari kateternya. Jadi di sini saya akan membuka kateter yang terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mulai pemasangan kateternya. Jadi sebelumnya di sini saya juga sudah meletakkan Yarbekan di dekat meatus uretra pasien sehingga untuk menjaga-jaga apabila nantinya ada urin yang keluar saat prosedur. Selanjutnya dengan bantuan forceps steril saya akan memasukkan daripada kateternya ke meatus uretra pasien. Permisi ya Bu, saya mulai masukkan untuk kateternya. Di sini saya akan memasukkan kateter sekitar setengah dari total panjang kateter atau hingga ada urin yang keluar. Baik, sampai di sini urin sudah keluar, kemudian saya akan klem bagian dari lubang urin kateter dengan jari seperti ini. Selanjutnya saya akan mengembangkan balon kateter dengan aquabida 10 cc yang sudah dimasukkan ke spike.
Saya mulai masukkan airnya ya Bu. Apabila nanti ada rasa nyeri, Bu bisa sampaikan ya. Baik, di sini saya akan masukkan aquabidasnya. Baik, karena pasien tidak merasakan nyeri, artinya pemasangan berhasil. Kemudian saya akan menarik kateternya hingga terasa tertahan pada bladder outlet seperti ini. Selanjutnya, saya akan melepaskan duk sterilnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasangkan urobag yang sudah dilepaskan. Baik, di sini urobag sudah dipasang sehingga nanti urin akan mengalir melalui urobag. Lalu saya akan gantungkan urobagnya di sisi bed pasien. Selanjutnya, saya akan memfiksasi daripada kateternya di bagian inguinal pasien dengan menggunakan Hipafix. Jadi akan saya angkat seperti ini. Kemudian saya akan plester di bagian inguinal. Baik, untuk langkah terakhir saya akan melakukan dokumentasi berupa pencatatan nama pasien, nomor rekam medis, kemudian tanggal pemasangan kateter, serta volume urin serta karakteristik urin pada urobag. Baik Ibu, jadi tadi prosedur pemasangan kateternya sudah selesai. Nah, jadi sementara Ibu menunggu, jadi saya akan siapkan dulu formulir dan juga berkas-berkas untuk Ibu melakukan pemeriksaan lanjutan ya Bu ya. Jadi nanti mungkin pemasangan kateter ini akan membuat Ibu merasa sedikit kurang nyaman karena tadi saya memasukkan ke bagian yang cukup sensitif gitu ya Bu ya. Mohon ditahan sedikit, apabila Ibu sudah tidak tahan bisa hubungi saya atau tenaga medis yang lain. Untuk pemasangan kateter ini sendiri, apabila Ibu ingin berkemih, Ibu silakan berkemih saja begitu ya Bu ya. Jadi nanti air seninya itu akan langsung masuk ke urobag yang sudah dipasang. Kemudian untuk pemasangan kateter ini akan diganti setiap 14 hari sekali begitu Bu. Jadi sejauh ini apakah Ibu ada pertanyaan atau sudah paham? Sudah paham, tidak ada pertanyaan Dok. Baik, terima kasih Ibu, semoga lekas membaik.